Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fityatun Afiani dari IAINU Kebumen. Pada video yang ketiga saya akan membahas tentang hasil resum saya, artikel karangan Ma'ruf Yuniarno dengan judul Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Fikih dengan model Cooperative Learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division di kelas 9A di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Bagaimana ulasannya? Lihat selanjutnya. Pencapaian tujuan pembelajaran tidak bisa lepas dari peran seorang guru. Guru harus bisa menjadi motivator bagi peserta didiknya, sehingga potensi mereka dapat berkembang dengan maksimal. Nah, guru juga harus menciptakan iklim yang kondusif, sehingga para siswa tidak bosan saat pembelajaran berlangsung. Nah, dengan adanya motivasi dan kreativitas guru, diharapkan pembelajaran tersebut dapat berlangsung dengan maksimal. Tidak hanya berlangsung dengan maksimal, tetapi menghasilkan potensi yang maksimal. Nah, realita yang terjadi di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul masih terdapat motivasi yang rendah dalam pembelajaran, terutama di kelas 9A pada mata pelajaran fikih. Di situ dari hasil observasi menunjukkan dari 34 siswa yang aktif hanya 5. Selain itu, masih banyak yang malas-malasan, ngobrol dengan teman bangkunya, tidur di kelas, tidak mendengarkan penjelasan guru, dan lain sebagainya. Dari data-data tersebut dihasilkan ada tiga penilaian. Yang pertama, penilaian ulangan. Yang kedua, penilaian tugas. Yang ketiga, penilaian ulangan tengah semester atau UTS. Dari pertama yaitu penilaian tugas. Penilaian tugas rata-ratanya adalah 70. Persentasenya yaitu 58% siswa berprestasi rendah dan 42% siswa berprestasi tinggi. Nah, nilai ulangan harian rata-ratanya adalah 79, yaitu persentasenya 17% siswa berprestasi rendah dan 83% siswa berprestasi tinggi. Dan yang terakhir adalah nilai UTS atau ulangan tengah semester. Persentase nilai rata-ratanya adalah 78 dengan persentase 32% siswa berprestasi rendah dan 68 siswa berprestasi tinggi. Nah, dari data di atas disimpulkan bahwa penting untuk melakukan penelitian model cooperative learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Nah, dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, terutama di kelas 9A di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Selanjutnya, adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan PTK atau penelitian tindakan kelas, dalam bahasa Inggrisnya Classroom Action Research. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Adapun subjeknya adalah siswa dan siswi kelas 9A dengan jumlah 34 anak yang terdiri dari 21 siswa dan 13 siswi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Konsep penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa dengan adanya model cooperative learning tipe STAD di sini dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, yaitu melalui variabel, yang mana variabel X dan variabel Y.
variabel Y di sini berupa motivasi dan variabel X berupa prestasi. Adapun indikatornya adalah perbandingan nilai antara prestasi tugas prestasi siswa dengan nilai ketuntasan minimal, yaitu KKM. Di sini pelajaran fikih KKM-nya adalah 75. Dalam artian, jika siswa mendapat nilai di atas 75, maka bisa dianggap siswa itu berprestasi tinggi. Nah, jika siswa mendapat nilai 75, maka dikatakan sedang. Nah, jika siswa mendapatkan nilai 75 di bawah 75, maka dikatakan siswa berprestasi rendah. Demikian. Ini adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian di sini dilaksanakan ada beberapa tahap. Ada prasiklus, siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Nah, masing-masing siklus terjadi 2 pertemuan. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 kali pertemuan. Nah, dari hasil penelitian tersebut sudah kami resum menjadi sebuah grafik. Yang mana ini gambarnya. Ya, agar lebih jelas saya terangkan ya teman-teman. Grafik persentase motivasi belajar siswa pada masing-masing siklus dan pertemuan. Yang mana prasiklus di sini ada nilainya 26. Siklus pertama, pertemuan pertama yaitu 30, ada kenaikan. Siklus pertama, pertemuan kedua yaitu 59, ada kenaikan juga. Pada siklus kedua, pertemuan pertama yaitu 60. Jadi ada kenaikan walaupun cuma 1 ya teman-teman. Kemudian ada siklus kedua, pertemuan kedua hasilnya 78, ada kenaikan lagi. Kemudian yang siklus ketiga, pertemuan pertama, kenaikan lagi 79. Nah, untuk yang terakhir, siklus 3 dan pertemuan ketiga yaitu 85, ada kenaikan yang lumayan besar. Nah, ini dari presentasi motivasi belajar siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengetahui apa sih itu motivasi. Motivasi adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual yang berasal dari dorongan internal dan eksternal. Dorongan internal itu bisa berupa dari diri sendiri, misalkan sehat jasmani, kesehatan kita, mood atau kemauan yang keras. Kemudian ada dorongan eksternal itu bisa berasal dari dukungan orang tua, sahabat, teman, tetangga, kerabat, lingkungan sekitar, dan lain-lain untuk mengadakan perubahan tingkah laku seperti senang belajar dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada grafik presentase belajar siswa pada masing-masing siklus dan pertemuan. Sama, pertemuan dan siklusnya sama, yaitu pertemuannya ada 6, siklusnya ada 3. Saya akan jelaskan ya teman-teman. Siklus pertama, pertemuan pertama yaitu hasilnya 84,2. Siklus pertama, pertemuan kedua yaitu 88,1, ada kenaikan. Siklus kedua, pertemuan pertama yaitu 85,1. Di sini ada penurunan 3 poin ya teman. Terus siklus kedua, pertemuan kedua 62,9, ada penurunan yang cukup drastis. Kemudian ada siklus ketiga, pertemuan pertama naik lagi menjadi 97,8, hampir sempurna. Nah, untuk siklus yang terakhir, pertemuan kedua yaitu 98,4. Subhanallah, hampir 100%. Nah, dari kedua grafik tersebut, grafik motivasi belajar dan prestasi belajar, dapat kita simpulkan bahwasanya model cooperative learning si tipe STAD ini sangat membantu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Jadi bagi para guru ini bisa direkomendasi dalam pembelajaran di dalam kelas agar motivasi dan prestasi siswa itu meningkat. Nah, akan tetapi ada garis besar yang perlu menjadi PR bagi seorang guru, yaitu guru harus memodifikasi dalam setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu harus ada kreativitas guru yang ditunjukkan, baik dari model, metode, strategi, penyampaian materi, itu harus ada perubahan-perubahan agar siswa tidak bosan, pembelajaran tidak monoton, sehingga diharapkan dengan adanya kreativitas guru, kualitas pembelajaran akan meningkat
dan hasil pembelajaran akan memuaskan. Selanjutnya, kesimpulannya adalah model cooperative learning tipe STAD itu dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul di kelas 9A. Nah, dari tadi kita sudah membahas di atas sudah panjang lebar mengenai peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah menggunakan model cooperative learning tipe STAD. Nah, di sini juga prestasi ataupun motivasi belajar siswa akan meningkat seiring berjalannya waktu, dengan catatan guru harus kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi, model dan metode tidak monoton, tidak hanya sekedar ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Bisa menggunakan media yang lain yang dapat membangun prestasi belajar itu meningkat. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saran dan kritik yang membangun senantiasa saya harapkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kreativitas ataupun potensi yang ada dalam diri saya sendiri. Nah, jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya?